dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki bulan Maret, dan kita pun juga memasuki minggu-minggu Prapaskah. Mari bersama-sama kita akan melanjutkan diskusi online PA kita, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau menyertai kami hingga saat ini. Bahkan Engkau menyediakan teknologi informasi terkait dengan PA online kami. Berkati diskusi, berkati PA kami, agar lewat apa yang kami diskusikan, kami bisa memahami bahwa kehidupan kami adalah proses pendidikan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, anak-anak dan juga Eyang Kakung, Eyang Putri, hari ini tema kita adalah saya dilatih terus. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Saudara, kita tahu bahwa hidup adalah sebuah proses belajar, dan proses itu tidak akan pernah selesai. Beragam peristiwa yang kita alami, bahkan masalah yang melanda, penderitaan, kadangkala juga dipakai oleh Tuhan sebagai sarana Tuhan menempa kita, tentu saja dengan tujuan mendewasakan iman kita. Bacaan kita, perikop sebelumnya berbicara tentang kewajiban orang tua, kewajiban pemuda dan hamba. Kemudian perikop itu disambung dengan perikop kita dengan kalimat, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Maksudnya adalah cara hidup baru jemaat di Kreta, di mana Titus melayani, terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan inilah yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat dari dosa, dan menolong umat, menolong manusia menjauhi dosa. Hidup baru ini bukan instan, tetapi sebuah proses yang terus menerus sampai kelak kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali. Lihat ayat 12, dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, di dalam kalimat tadi, kata mendidik atau paideia adalah sebuah proses kurikulum sehingga menghasilkan orang yang mampu melakukan kebajikan. Bagi Paulus, ia mengatakan kasih karunia Allah telah mendidik kita melalui proses kurikulum dari Tuhan. Proses tersebut tidak mudah, tidak menyenangkan, dan tidak pernah kita inginkan, bahkan sering menimbulkan kesedihan atau penderitaan. Tetapi justru keadaan ini akan menjadikan kita lebih bijak, adil, dan beribadah. Proses tersebut ada latihan, bahkan pendisiplinan. Jadi, kasih karunia Allah itu bukan kasih karunia membuat orang itu manja, hidup seenaknya, tetapi
membuat orang harus mau disiplin dalam Allah. Dalam sebuah proses, tentu kita harus mengenali watak atau sifat manusia. Setidaknya ada beberapa tipe manusia. Misal, tipe konstruktif. Dia ini punya toleransi yang tinggi, sabar, bertanggung jawab, sehingga kelak ketika dia lansia, dia menerima kenyataan dan tidak post power syndrome. Ada juga tipe mandiri. Dia ini orang yang aktif, dinamis, suka menolong, sulit menolak bantuan orang lain, memiliki penyesuaian diri yang cepat dan baik, punya kawan dekat. Tetapi sayang, ketika nanti dia lansia, kadangkala ada gejolak, bahkan merasa khawatir kehilangan anak buah, kelompok, jabatan, dan kedudukan. Akibatnya, dia sering mengalami post power syndrome. Tipe tergantung. Tipe ini biasanya berperilaku pasif, tidak berambisi ikut-ikutan, tidak punya inisiatif atau kreatif. Sehingga ketika nanti lansia kadangkala, ketika dia ditinggalkan pasangan hidup, dia merana, stres, dan sebagainya. Tipe bermusuhan. Tipe ini tipe yang tidak disukai, galak, kejam, agresif, tukang rebut, suka pindah ini dan pindah itu saat lansia, takut menghadapi usia tua, bahkan takut kehilangan power pensiun ataupun takut kematian. Tipe kritik diri. Tipe ini sering kali menyesali diri, otokritik, tidak puas diri. Tetapi ketika nanti lansia, dia berat untuk menerima kenyataan pensiun karena merasa tidak dihargai dan tidak dipakai. Saudara, Titus 2 ayat 11 mengingatkan, di dalam proses pendidikan kita sebagai manusia ada campur tangan Allah. Kita yang telah ditebus oleh Kristus dipanggil untuk menjalani proses pendidikan sekolah ilahi dengan sukacita dan penuh pengharapan. Di Minggu Prapaskah saat ini, kita diajak untuk intensif menjalani masa pendidikan ilahi tersebut. Masa pendidikan ini seharusnya terjadi secara rutin hari lepas hari. Amin. Mari saudara, kita lanjutkan dengan diskusi kita. Saya tunggu.